Setelah merobek lapisan ruang dan waktu, Chen Ping akhirnya mencapai surga ke-8. Meskipun lambat dan sangat berat, Chen Ping juga menggunakannya untuk melatih dirinya. Setibanya di istana Raja Dewa, Lingqi melihat Chen Ping dan segera menyambutnya. Tuan Istana keempat, apa yang terjadi sehingga Anda harus datang ke surga ke-5 untuk menemuiku? Chen Ping bertanya pada Lingxi. Tuan Chen, sesuatu mungkin telah terjadi pada Raja Dewa. Kata Lingxi. Apa? Raja Dewa sedang dalam masalah. Bagaimana kau tahu? Chen Ping mengerutkan kening. Raja Dewa membawa kepala istana pertama dan kepala istana kedua ke surga ke-9, tetapi setiap 3 bulan, Raja Dewa akan menghubungi saya melalui slip giok komunikasi. Tapi sekarang, setengah tahun telah berlalu, dan aku masih belum bisa menghubungi Raja Dewa. Bukan hanya Raja Dewa, tetapi juga kepala istana pertama dan kepala istana kedua telah menghilang tanpa jejak. Lingqi berkata dengan cemas. Mendengarkan kata-kata Lingqi, Chen Ping tahu bahwa Raja Dewa pasti telah menemui sesuatu. Jangan khawatir, aku akan pergi ke surga ke-9. Aku bisa pergi dan melihat apa yang terjadi dengan Raja Dewa. Saya sudah sampai di surga ke-9, bagaimana cara menghubungi Raja Dewa? Chen Ping bertanya. Aku hanya berkomunikasi dengan Raja Dewa melalui lempengan giok. Aku tidak tahu di mana Raja Dewa dan yang lainnya berada di 9 surga. Mereka tidak memberitahuku, kata Lingxi. Mendengar ini, Chen Ping langsung bingung. Jika dia tidak tahu di mana Raja Dewa berada, bagaimana dia bisa menemukannya? Terlebih lagi, alam 9 surga itu luas, dan menemukan seseorang di sana akan lebih sulit daripada mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ngomong-ngomong, aku punya token pencari roh peninggalan Raja Dewa. Dengan token ini, selama kau berada dalam radius 1000 mil dari Raja Dewa, token pencari roh akan bereaksi. Saat Lingqi berbicara, dia mengeluarkan sebuah token yang ukurannya sedikit lebih besar dari ibu jarinya. Chen Ping mengambil token pencarian dan berkata, aku akan pergi ke surga ke-9 sekarang. Awasi istana Raja Ilahi. Terlepas dari apakah ia dapat menemukan Raja Dewa, Chen Ping harus pergi ke 9 surga. Sekarang kuil dewa berada di bawah kendalinya, Chen Ping tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Pada saat yang sama, setelah mengikuti Raja Iblis Awan Merah begitu lama, dan telah pergi ke 9 surga, akan lebih baik jika saya dapat membantu Raja Iblis Awan Merah memulihkan tubuh fisiknya. Tuan Chen, 9 langit penuh bahaya, harap berhati-hati. Lingqi menatap Chen Ping dengan cemas. Merasakan ekspresi khawatir Lingqi, Chen Ping tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Ling Sui kepadanya. Tuan Istana keempat, apakah kau punya perasaan padaku? Tanya Chen Ping terus terang. Lingqi terkejut, lalu wajahnya sedikit memerah. Chen Ping yang dulu dia abaikan, kini telah menggugah hatinya. Tuan Chen, jika Anda dapat membawa Raja Dewa kembali ke surga ke-8, saya bersedia berkultivasi bersama Anda dan membiarkan Tuan Chen menikmati kebahagiaan. Suara Lingqi selembut dengungan nyamuk, tetapi Chen Ping mendengar setiap katanya. Kalau begitu, sebaiknya kamu berselap. Setelah Chen Ping selesai berbicara,
dia mengayunkan pedang pembunuh naganya, yang langsung merobek kekosongan. Melihat Chen Ping tidak pergi ke surga ke-9 melalui lorong hampa, melainkan dengan paksa merobek ruang dan waktu untuk pergi ke sana, Ling Qi langsung menjadi khawatir. Chen Ping, apa kau sudah gila? Pergi ke surga ke-9 dan kau berani menghancurkan ruang dan waktu dengan paksa. Raja Iblis Awan Merah terkejut melihat Chen Ping tidak pergi ke surga ke-9 melalui lorong kehampaan. Senior, meskipun ini agak lambat, anggap saja ini sebagai kultivasi. Chen Ping menyeringal. Kau memang jenius. Raja Iblis Awan Merah menghela napas, lalu melanjutkan, karena kau akan pergi ke 9 surga dan datang ke wilayahku, aku harus memberimu sedikit hadiah sebagai tanda terima kasihku. Hadiah sambutan. Hadiah sambutan apa? Chen Ping terkejut, tidak tahu hadiah sambutan macam apa yang bisa diberikan oleh Raja Iblis Awan Merah, yang telah lama menjadi setitik jiwa, kepadanya. Raja Iblis Awan Merah tidak berbicara, tetapi duduk diam di lautan kesadaran Chen Ping. Tak lama kemudian Chen Ping menyadari ada titik cahaya yang perlahan muncul di ruang waktu di hadapannya. Saat titik cahaya itu membesar, gulungan rune emas terungkap di dalamnya. Sekarang aku akan membacakan mantranya. Kau hanya perlu membaca mantranya, dan seseorang akan datang menemuimu dan membawamu ke surga ke-9. Itulah yang dikatakan oleh Raja Iblis Awan Merah. Siapa itu? Tanya Chen Ping penasaran. Tentu saja, dia mantan bawahanku. Mengingat situasiku saat ini, aku tidak bisa lagi mengaktifkan gulungan rune ini. Jadi hanya kau yang bisa mengoperasikannya. Setelah selesai berbicara, Raja Iblis Awan Merah memberitahukan mantranya kepada Chen Ping. Chen Ping mencoba melafalkan mantra, dan tanda emas di titik cahaya itu tampak menyala, mengeluarkan gumpalan asap hijau. Saat asap biru menghilang, pusaran besar muncul di tempat asap menghilang. Di dalam pusaran itu, perlahan muncullah sesosok. Sosok itu terkejut saat melihat Chen Ping. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa mendapatkan sertifikat emas dari Sekte Surgawi Yama kami? Sosok itu tampak bingung. Namaku Chen Ping. Aku butuh bantuanmu sekarang. Kau tidak akan melanggar sumpahmu, kan? Chen Ping menanyakan sosok itu. Tentu saja tidak. Sekte Surgawi Yamaku adalah yang paling terpercaya. Karena kau memiliki gulungan emas kami, aku akan segera mengirim seseorang untuk menjemputmu dan membawamu ke surga ke-9. Tetapi dengan kekuatanmu, apa yang akan kau lakukan jika pergi ke surga ke-9? Sosok itu bingung. Apa yang dilakukan Chen Ping, seorang kultivator alam abadi tingkat 2, pergi ke surga ke-9? Anda harus tahu bahwa bahkan para kultivator terburuk di surga ke-9 setidaknya berada di peringkat ke-8 alam manusia abadi. Aku punya dendam terhadap Aula Jalan Jahat, jadi aku pergi ke 9 surga untuk membuat masalah bagi mereka. Chen Ping mengatakan yang sebenarnya. Aula kejahatan. Suara sosok itu jelas berubah. Mendengar suara pihak lain, Chen Ping mengerutkan kening. Apakah Sekte Surgawi Yamamu takut dengan Aula Jalan Jahat? Kalau kamu takut, jangan khawatirkan aku.
Aku sendiri yang akan pergi ke surga ke-9. Chen Ping sengaja menggunakan psikologi terbalik. Sekte surgawi Yamaku tidak pernah takut pada siapapun. Tunggu di sini sebentar, dan aku akan segera mengirim seseorang. Setelah sosok itu selesai berbicara, ia perlahan menghilang, bersama pusarannya. Setelah sosok itu menghilang, Chen Ping bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah, "Senior, apakah semua anggota Sekte Surgawi Yama adalah bawaharimu? Kurasa para ahli di Sekte Surgawi Yama tidak kalah kuat darimu, kan?" "Hehe," Raja Iblis Awan Merah terkekeh, "aku hanya membantu Sekte Surgawi Yama sekali. Dan mereka memberiku gulungan emas. Mereka bukan bawahanku. Aku hanya membual. Kamu hampir selesai, dan kamu masih punya mood untuk menyombongkan diri." Chen Ping terdiam sesaat. Tepat saat Chen Ping sedang menunggu orang-orang dari Sekte Surgawi Yanluo, sosok gelap yang telah dilukainya dan diusirnya telah tiba di dimensi lain. Di hadapannya berdiri 5 orang, yang pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya dengan pedang panjang di punggungnya. Di belakang lelaki paruh baya itu terdapat 4 lelaki berpakaian hitam, yang mukanya ditutupi kain hitam, sehingga tidak dapat melihat jelas raut wajah mereka. "Bawahanmu memberi hormat kepada Yang Mulia Raja Dharma." Sosok gelap itu langsung berlutut di tanah. "Bagaimana kabarnya? Tetua Agung dan seorang Yang Mulia Surgawi telah meninggal di surga ke-8, dan Pangeran Penyihir juga telah meninggal. Tahukah kau siapa dalang Chen Ping?" "Saya bertanya dengan suara dingin," kata Raja Dharma. "Aku tidak tahu, tapi ketika aku melihat Chen Ping, dia sendirian, tanpa seorang pun yang membantu." Itulah yang dikatakan sosok bayangan itu. Bagaimana mungkin dia membunuh Tetua Agung dan Yang Mulia Surgawi tanpa bantuan apapun? Rajamu menyipitkan matanya, "Apakah kau melawannya?" "Mereka bergerak, tapi aku tidak sebanding dengan mereka dan terluka oleh Chen Ping." "Pedang di tangan Chen Ping bukanlah pedang biasa, aku terluka olehnya," kata sosok bayangan itu. "Limbah." Rajamu mendengus dingin dan berkata, "Sepertinya aku harus pergi dan menemui Chen Ping sendiri." "Tuanmu, bahkan Yang Mulia Surgawi pun tewas di tangan Chen Ping. Jika tuanmu diam, hanya karena seorang Celestial Venerable tidak bisa mengalahkan seseorang, bukan berarti aku juga tidak bisa. Kalau aku tidak melakukan kesalahan, aku pasti sudah menjadi Celestial Venerable sekarang." Teriak rajamu, lalu menghilang seketika bersama para bawahannya. Saat Raja Mufa pergi, sosok gelap itu perlahan menampakkan wajahnya, senyum dingin di bibirnya. "Siapa kamu?" Ketika Raja Mufa melihat wanita berpakalan hitam dan teman-temannya tiba-tiba muncul, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Wanita berpakaian hitam itu melirik dingin ke arah Mufawang dan yang lainnya, lalu berkata dengan dingin, "Kami dari Sekte Surgawi Yama." Pria ini memegang voucher emas dari Sekte Surgawi Yama kami dan berada di bawah perlindungan sekte kami. Kalian tidak boleh menyakitinya. Mendengar ini, Raja Mufa tersenyum mengejek, "Sekte Surgawi Yanluo. Aku sarankan kalian pergi saja dan jangan ganggu pekerjaan balai jalan jahat kami. Kalau tidak,
Jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Wajah wanita berpakaian hitam itu menggelap, kilatan amarah muncul di matanya. Memangnya kenapa kalau istana jalan jahat? Sekte surgawi Yamaku tidak bisa dianggap remeh. Jika kau ingin menyakiti orang ini hari ini, pertama-tama kau harus melangkahi mayat-mayat sekte surgawi Yama kita. Mendengar ini, wajah rajamu berubah sangat buruk. La tidak menyangka orang-orang dari sekte surgawi Yama begitu tidak tahu berterima kasih hingga berani menentang aula jalan jahatnya. Karena kau sedang mencari kematian, jangan salahkan kami. Dengan teriakan nyaring, Raja Mufa mengayunkan pedang panjangnya, dan keempat pria berpakaian hitam di belakangnya langsung menyerbu ke arah murid-murid sekte surgawi Yama. Pertarungan sengit pun terjadi seketika. Meskipun jumlah murid sekte surgawi Yama sedikit, mereka semua adalah elit. Mereka tak kenal takut dan mengacungkan senjata, terlibat dalam pertempuran sengit dengan para pria berpakaian hitam dari aula jalan jahat. Perempuan berbaju hitam itu tak mau kalah. Dengan kibasan cambuk panjangnya, ia menerjang Raja Mufa bagai naga hitam. Raja Mufa mencibir dan dengan ringan menangkis cambuk itu dengan pedang panjangnya. Hanya itu saja yang kamu punya. Aku mengejek, kata Raja Dharma, lalu sosoknya melesat, menyerbu ke arah wanita berpakaian hitam bagai kilat. Wanita berpakaian hitam itu terkejut, dia tidak menyangka rajamu bisa secepat itu. Dia dengan cepat menghindar ke samping, dan pada saat yang sama mengayunkan carembuk panjangnya, bertujuan untuk melilitkannya di sekitar kaki Raja Dharma. Raja Mufa bereaksi sangat cepat, La menyentuh tanah dengan ringan menggunakan jari-jari kakinya dan melayang ke udara, menghindari serangan cambuk panjang itu. Segera setelah itu, dia mengayunkan pedang panjangnya dan aura pedang yang tajam melesat ke arah wanita berpakaian hitam itu. Wanita berpakaian hitam itu buru-buru mengayunkan cambuk panjangnya, menetralkan energi pedang. Namun pada saat ini, empat pria berpakaian hitam dari aula jalan jahat menyerbu ke depan para pengikut sekte surgawi Yama dan terlibat pertarungan jarak dekat dengan mereka. Dalam sekejap, pedang saling beradu dan teriakan pertempuran memenuhi udara. Chen Ping menyaksikan pertempuran sengit yang terjadi di hadapannya, merasa sangat cemas. Dia tahu bahwa orang-orang dari sekte surgawi Yarna sedang berperang melawan orang-orang dari aula jalan jahat untuk melindunginya, dan dia tidak bisa hanya berdiri dan melihat mereka berada dalam bahaya. Tidak. Aku tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Chen Ping menggertakkan giginya, menahan rasa sakit di bahunya, dan mengacungkan pedang pembunuh naga untuk bergabung dalam pertempuran. Kedatangannya sangat meningkatkan moral para pengikut sekte surgawi Yanluo. Bersama Chen Ping, mereka bertempur dengan gagah berani melawan serangan kuil jalan jahat. Akan tetapi, orang-orang di aula jalan jahat memang kuat, dan seiring berjalannya waktu, para pengikut sekte surgawi Yama perlahan mulai goyah. Abel,
Seorang murid sekte surgawi Yama ditikam di dada oleh seorang pria berpakaian hitam dari aula jalan jahat, menjerit dan jatuh ke tanah. Tidak, wanita berpakaian hitam itu sangat sedih melihat rekannya terluka. Dia meraung dan mengayunkan cambuknya lebih ganas lagi, menyerang para lelaki berpakaian hitam dari Evil Path. Namun saat ini, Raja Mufa telah melihat kelemahan wanita berpakaian hitam itu. Dia melesat maju, muncul di belakang wanita berpakaian hitam itu bagaikan hantu. Pedang panjangnya berkilauan dengan aura yang ganas saat dia menusukkannya ke punggung wanita itu. Hati-hati, melihat ini, Chen Ping sangat terkejut. Buru-buru mengacungkan pedang pembunuh naga dan menyerang Mu Fawang untuk menghentikan serangannya. Namun, Raja Mufa terlalu cepat, dan Chen Ping tidak punya waktu untuk menghentikannya. Tepat saat pedang panjang itu hendak menusuk punggung wanita berpakaian hitam itu, dia tiba-tiba menghindar. Menghindari serangan yang mematikan, namun pedang itu masih meninggalkan luka yang dalam di lengan bawahnya. Kakak senior, seorang murid sekte surgawi Yama sangat cemas saat melihat wanita berpakaian hitam terluka. Dia telah bertarung dengan Chen Ping dan yakin bahwa Chen Ping tidak mampu membunuh yang mulia surgawi, apalagi tetua agung. Ini menunjukkan bahwa Chen Ping pasti memiliki pendukung yang kuat. Namun, identitas dari kekuatan tokoh berpengaruh di balik Chen Ping tetap menjadi misteri. Namun, satu hal yang pasti, jika Raja Mufa bertemu dengan sosok kuat di belakang Chen Ping, pasti akan menghadapi kematian. Yang mereka butuhkan sekarang adalah penyelidikan terhadap orang-orang di balik Chen Ping. Daripada langsung mengikuti Chen Ping ke dalam konflik. Namun Raja Mu tidak mau mendengarkan dan bersikeras menimbulkan masalah bagi Chen Ping. Jadi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Lagi pula, kedudukannya tidak setinggi Raja Dharma, dia hanya seorang pesuruh. Pada saat ini, Chen Ping berdiri dengan tenang di ruang dan waktu yang agak sunyi itu, dikelilingi oleh keheningan yang mematikan, hanya sesekali angin sepoi-sepoi yang menyebabkan pakaiannya berkibar sedikit. Dia menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat di tangannya, matanya mengamati sekelilingnya dengan waspada, menunggu orang-orang dari sekte surgawi Yama datang dan menemuinya. Namun, takdir tampaknya selalu senang mempermainkan kita tanpa diduga. Tepat saat dia menunggu dengan sabar, aura yang kuat menyapu dirinya seperti angin puyuh. Chen Ping mengerutkan kening, langsung menjadi waspada saat dia merasakan permusuhan yang kuat dalam aura tersebut. Satu-satunya yang bisa bersikap begitu memusuhiku pastinya dari Evil Path. Tak lama kemudian, Raja Mufa muncul di hadapannya bersama 4 orang bawahannya yang bagaikan hantu. Raja Mufa berdiri tegak dan tegap, pedang panjang di belakangnya memancarkan cahaya dingin dan menakutkan, seolah-olah menceritakan ketajaman dan bahayanya. Keempat lelaki berpakaian hitam di belakangnya seluruhnya terbungkus jubah hitam, hanya tatapan mata mereka yang dingin dan tajam, bagaikan pemburu di kegelapan, siap memberikan pukulan mematikan kepada musuh mereka kapan saja. Kamu Chen Ping, Raja Mufa berbicara dengan dingin, suaranya seperti berasal dari gudang es, membawa aura yang mengerikan. Hati Chen Ping menegang, tahu para pendatang baru itu tidak bermaksud jahat,
tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Lah berdiri tegak dan berkata, "Benar. Kalian dari aula jalan jahat telah menyusahkanku berkali-kali. Apa yang kalian inginkan hari ini?" Bibir Raja Mufas sedikit melengkung, memperlihatkan senyum mengejek. "Apa maumu?" "Tentu saja, aku akan mengambil nyawamu untuk membalaskan dendam Tetua Agung dan Yang Mulia Surgawil." Dengan itu, dia mengayunkan pedang panjangnya, dan aura pedang yang tajam melesat ke arah Chen Ping bagal kilat. Chen Ping bereaksi sangat cepat, lah dengan cepat menghindar ke samping, dan energi pedang menggores pakaiannya, meninggalkan bekas yang dalam di kehampaan di belakangnya. Chen Ping diam-diam merasa khawatir. Kekuatan rajamu ini memang tak bisa diremehkan. Hanya dengan satu tebasan pedang ini, lah merasakan tekanan yang luar biasa. Hanya itu saja yang kau punya." Chen Ping mendengus dingin, menjentikkan pedang pembunuh naga miliknya, dan cahaya pedang keemasan melesat ke langit, melancarkan serangan balik ke arah rajamu. Ping melihat ini, mata Raja Mufa berkilat jijik, lah menangkis dengan pedang panjangnya, menetralkan cahaya pedang Chen. Sesaat kemudian, dia melintas dan muncul di hadapan Chen Ping bagaikan hantu, pedang panjangnya yang membawa kekuatan guntur, menusuk ke arah dada Chen Ping. Chen Ping terkejut, lah tak menyangka Raja Dharma begitu cepat. Ia tak sempat menghindar. Pada saat kritis itu, dia cepat-cepat menoleh ke samping, menghindari luka yang fatal, tetapi pedang panjang itu tetap saja melukai bahunya dengan parah, dan darah langsung mengotori pakalannya. Darah menetes dari sudut mulut Chen Ping, alisnya berkerut, dan gelombang kemarahan membuncah dalam dirinya. Dia tahu bahwa ada kesenjangan kekuatan yang signifikan antara dirinya dan Raja Mufa, tetapi saat ini dia tidak punya jalan keluar dan hanya bisa bertarung sampai mati. Tepat ketika Raja Mufa hendak menyerang Chen Ping lagi, cahaya hitam melesat di langit bagaikan meteor. Segera setelah itu, seorang wanita berpakaian hitam muncul di hadapan semua orang bersama 10 pria berpakaian putih. Wanita itu memiliki sosok yang anggun dan wajah yang dingin dan cantik. Rambutnya yang panjang dan hitam berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti peri di langit malam. Dia memegang cambuk hitam panjang di tangannya. Cambuk itu berkilau dengan cahaya dingin, seolah-olah mengandung kekuatan tak terbatas. Dia mengacungkan senjatanya dan menyerang Raja Mufa, tetapi Raja Mufa dengan mudah menangkisnya. Pada saat ini, beberapa murid Sekte Surgawi Yama telah meninggal satu demi satu, dan murid-murid yang tersisa semuanya terluka parah, membuat situasinya sangat kritis. "Tidak, kita semua akan mati jika begini terus." Wanita berpakaian hitam itu berpikir dalam hati, mengetahui bahwa dia harus menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Tepat saat itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia buru-buru mengeluarkan botol giok hitam dari dadanya, membuka tutupnya, dan bau menyengat pun tercium keluar. "Semuanya, hati-hati, ini kabut beracun." Raja Mufa terkejut ketika melihat botol giok di tangan wanita berpakaian hitam itu dan buru-buru memperingatkan bawahannya. Namun, sudah terlambat. Wanita berbaju hitam itu menyemprotkan kabut beracun dari botol giok ke arah orang-orang di aula jalan jahat.
Kabut itu langsung menyebar, menyelimuti mereka. Batuk-batuk. Penduduk kuil Jalan Jahat batuk-batuk tiada henti akibat kabut beracun, dan pandangan mereka pun menjadi kabur. Sekarang saatnya, semuanya menyerang. Wanita berpakaian hitam itu berteriak dan mengacungkan cambuk panjangnya, menyerang orang-orang dari aula Jalan Jahat. Mendengar teriakan wanita berpakaian hitam itu, para perigikut sekte surgawi Yama dan Chen Ping buru-buru mengacungkan senjata mereka dan menyerbu ke arah orang-orang di aula Jalan Jahat. Di bawah naungan kabut beracun, mereka untuk sementara memperoleh keunggulan. Tetapi Raja Mufa ternyata kuat dan ia segera bangkit kembali. La mengayunkan pedang panjangnya, dan aura pedang yang tajam menghalau kabut beracun itu. Kemudian, La melesat maju dan menyerang wanita berbaju hitam itu. Perempuan berbaju hitam itu terhempas oleh pedang Raja Mufa. Wajahnya sangat pucat, dan ia menyeka darah dari sudut mulutnya. Mereka telah mengerahkan segenap kemampuan mereka, tetapi mereka tidak sebanding dengan Raja Dharma di hadapan mereka. Chen Ping menatap wanita terluka berpakaian hitam itu dan terdiam. Apa sebenarnya yang terjadi dengan sekte surgawi Yama ini? Mereka tampaknya cukup kuat, tetapi orang-orang yang mereka kirim untuk menjemput mereka tidak begitu cakap. Mereka mengalahkan musuh dalam jumlah, namun tetap kalah. Maaf, aku tidak bisa melindungimu. Wanita berpakaian hitam itu menatap Chen Ping dan berkata dengan sedikit malu. Kalian pergi saja. Orang-orang ini mengejarku. Aku akan menghadapi mereka sendiri. Chen Ping menyuruh orang-orang dari sekte surgawi Yama untuk pergi. Lagi pula, orang-orang dari aula Jalan Jahat menargetkan diri mereka sendiri dan tidak akan menghentikan orang-orang dari sekte surgawi Yama. Kami tidak akan pergi kecuali kami mati. Misi kami adalah membawamu ke surga ke-9. Wanita berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Chen Ping mendesah, kalau begitu, mari kita tunggu sampai mati bersama. Melihat Chen Ping dan yang lainnya telah berhenti berjuang, Rajamu tertawa dingin dan berkata, Chen Ping, jika kau memanggil nama orang kuat di belakangmu sekarang, kau mungkin masih hidup. Tidak ada seorang pun yang mendukungku. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Omong kosong. Kau tidak punya siapa-siapa untuk mendukungmu. Bagaimana mungkin kau bisa membunuh tetua agung dan pelindung surgawi dari aula Jalan Jahat kita? Raja Mufa sama sekali tidak percaya bahwa Chen Ping tidak memiliki seorang pun yang mendukungnya. Karena kau tidak percaya padaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kau bisa membunuhku sekarang. Chen Ping bahkan rela menawarkan lehernya. Melihat pendekatan proaktif Chen Ping, Rajamu sebenarnya sedikit panik. Tanpa sadar aku mundur 2 langkah. Dia belum pernah melihat seseorang yang secara aktif mencari kematian. Mungkinkah orang ini benar-benar memiliki pendukung kuat yang sama sekali tidak takut padaku untuk membunuhnya? Wanita berbaju hitam itu juga dipenuhi keraguan dan kebingungan ketika melihat Chen Ping seperti ini. Siapa yang berani menjulurkan leher dan membiarkan seseorang memenggalnya? Apakah orang ini sudah gila? Kau mau membunuhku atau tidak? Kalau tidak, aku pergi, tanya Chen Ping. Raja Mufa menggenggam pedang erat-erat di tangannya, tetapi tidak berani menyerang. Pengecut, kau tak berani membunuhku,
jadi jangan ganggu aku lagi. Chen Ping mengejek Mo Fawang dengan nada meremehkan. Chen Ping berani melakukan ini karena ia sudah berdamai dengan kenyataan. Karenalah bukan tandingan Raja Mu, lebih baiklah bertaruh daripada dipukuli sampai mati. Dia bertaruh bahwa Tuan Si akan turun tangan ketika hidupnya dalam bahaya dan tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi padanya. Seandainya Tuan Si tidak muncul, aku pasti sudah membunuhnya dengan satu tebasan pedang. Usaha itu akan cepat dan mudah, jauh lebih baik daripada menghajarnya perlahan-lahan sampai mati.